Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Kusumawardani, NIM 23060180060. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, mahasiswa IAIN Salatiga semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam angin. Berikut ini saya tampilkan PPT untuk memperjelas dari materi yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan macam-macam angin. Kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, angin itu terbagi menjadi 5 macam. Apa sajakah itu? Yang pertama ada angin gradien. Angin gradien ini terbagi menjadi dua, yaitu angin siklon dan angin antisiklon. Kemudian ada angin siklostrofik, ada angin musim, atau kita juga bisa menyebutnya dengan angin muson. Tidak asing ya dengan angin tersebut, angin muson. Angin muson itu terbagi menjadi dua macam, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Selanjutnya ada angin lembah dan angin gunung. Dan yang terakhir ada angin fron. Nah, dari kelima macam angin ini, mari kita bahas tuntas satu persatu dari kelima ini. Yang pertama ada angin gradien. Angin gradien itu apa sih? Nah, angin gradien itu angin yang bergerak secara sirkular di mana ada keseimbangan antara gaya-gaya sentripetal, gaya Coriolis, dan gaya gradien tekanan. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada keseimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Tetapi karena efek lengkungannya sendiri, maka udara mengalami gaya sentripetal ke arah pusat lengkungan. Di setiap gerakan yang lengkung akan timbul gaya tarik keluar, namanya gaya sentrifugal. Nah, besar nilai gaya sentrifugal ini tergantung pada dua buah faktor. Yang pertama, kecepatan gerak dan jari-jari lengkung gerakan yang bersangkutan. Nah, kita bisa mencari besarnya gaya sentrifugal itu menggunakan rumus S sama dengan V kuadrat per R. Angin gradien tadi terbagi menjadi dua, yaitu angin siklon dan angin antisiklon. Karena angin ini merupakan arus yang sejajar dengan isobar-isobarnya. Isobar-isobar yang merupakan lengkungannya. Angin siklon itu merupakan angin yang berhembus menuju tekanan udara yang minimum di belahan bumi utara yang bergerak dengan arah berlawanan jarum jam. Kemudian di belahan bumi selatan itu bergerak searah dengan jarum jam. Jadi kalau di belahan bumi utara itu berlawanan dengan jarum jam, yang belahan bumi selatan itu searah dengan jarum jam. Kemudian ada angin antisiklon. Angin antisiklon ini adalah angin yang meninggalkan daerah bertekanan maksimum. Di belahan bumi utara, angin antisiklon itu bergerak searah dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, angin antisiklon bergerak berlawanan dengan jarum jam. Angin siklon itu mempunyai kecepatan yang sangat kuat sehingga
dia bersifat merusak. Berbeda dengan angin antisiklon. Angin antisiklon ini sifatnya itu cerah dan tidak berawan. Selanjutnya, yang kedua adalah angin siklostrofik. Angin siklostrofik atau arus siklostrofik itu merupakan gerakan udara di mana efek Coriolis dapat diabaikan. Jadi, kesetimbangan gaya hanya terjadi antara gaya gradien tekanan dan gaya sentripetal. Lalu, bagaimana gerakan dari angin siklostrofik itu? Nah, jadi angin itu selalu mengelilingi pusat tekanan rendah. Tetapi karena efek gaya Coriolis diabaikan, maka arah rotasi dapat siklonis atau antisiklonis. Gerakan inilah yang disebut dengan arus siklostrofik. Nah, angin siklostrofik ini sering terdapat di daerah tropis atau daerah yang lintangnya rendah, di mana gaya Coriolisnya itu sangat kecil sekali. Contoh dari angin siklostrofik ini adalah pusaran debu. Yang ketiga, ada angin muson. Angin muson terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson itu merupakan angin yang hembusannya secara periodik, yakni minimal 3 bulan dengan masing-masing periode dengan yang lain, akan mempunyai pola yang berlawanan, yang berganti arah secara berlawanan di setiap setengah tahunnya. Angin muson itu tadi kan terbagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat ini berhembus dari benua Asia menuju benua Australia yang berhembus pada bulan Oktober sampai April, yang menyebabkan Indonesia itu mengalami musim penghujan. Hal ini terjadi dikarenakan angin melewati perairan dan samudra yang sangat luas. Sedangkan angin muson timur itu berhembus pada bulan April sampai Oktober dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau karena angin ini mengandung curah hujan yang sangat sedikit pada bagian Indonesia bagian timur, disebabkan angin melalui gurun yang sangat luas dan celah-celah yang sempit menjadikan di bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus di Indonesia itu mengalami musim kemarau. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah angin lembah dan angin gunung. Angin ini termasuk jenis angin lokal karena dipengaruhi sifat daratan dan perairan. Nah, angin lembah itu merupakan angin yang tiupannya dari lembah menuju puncak gunung. Angin lembah terjadi pada siang hari. Sedangkan angin gunung merupakan angin yang tiupannya dari arah puncak gunung menuju arah lembah. Angin gunung biasanya terjadi pada malam hari. Yang terakhir adalah angin fon. Angin fon adalah kelanjutan dari proses terjadinya hujan orografis atau hujan pegunungan. Hujan orografis terjadi di salah satu sisi lereng pegunungan. Pada sisi lereng yang lainnya berkondisikan kering. Jadi sifat dari angin fon ini adalah menurun, kering, dan panas. Nama angin fon ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya, di daerah Sulawesi Selatan, nama angin fon ini dinamai dengan angin brubu. Sedangkan di Delhi, Sumatera Utara, itu namanya angin kumbang. Di Cirebon, Jawa Barat, ini namanya angin gending. Dan di Probolinggo, Jawa Timur, angin fon ini dinamakan dengan angin wambrau. Angin fon ini
terjadi disebabkan karena terdapat gesekan massa di udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter pada satu sisinya, kemudian turun di sisi lain. Dikarenakan angin von ini sifatnya panas dan kering, sehingga bisa merusakkan dan menimbulkan korban. Contohnya, jika tumbuhan terkena angin ini, maka tumbuhan itu akan mati. Dan jika manusia yang terkena angin ini, maka daya tahan tubuh akan menurun dan akan lebih mudah terserang oleh penyakit. Meninjau proses terjadinya angin von, angin yang relatif lembab menaiki daerah pegunungan dengan puncak 4.000 meter. Setelah udara naik setinggi 1.500 meter, maka udara akan mengalami kondensasi dan terjadi pembentukan awan. Jika temperatur permukaan tanah adalah 5 derajat Celcius, maka udara akan mengalami pendinginan sebesar 1 derajat Celcius per 100 meter. Pada penurunan temperatur, adiabatik kering dan temperaturnya menjadi minus 1 derajat Celcius pada dasar awan. Kenaikan udara selanjutnya menyebabkan pendinginan 0,6 derajat Celcius per 100 meter. Pada adiabatik jenuh, karena adanya panas laten kondensasi yang diberikan pada udara. Nah, kita sudah berada di penghujung materi nih. Sampai sini saya kira sudah cukup jelas. Sekian dari saya, mungkin jika ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan pemaparan materi mengenai macam-macam angin, saya selaku calon pendidik generasi penerus bangsa, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.